Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau cek kadar tanah, kita cek pH-nya. Oke, pertama-tama saya mau review dulu untuk alat yang kita pakai ini. Jadi ini adalah alat untuk mengecek pH tanah. Bentar, sabar. Nah, di sini yang sebelah kanan ini berfungsi untuk mengecek pH tanah. Apakah tanah kalian sudah cukup tinggi atau rendahnya pH tanah. Kemudian di sini ada light atau pencahayaan di lahan kalian. Di sini juga ada sensor. Nah, untuk sensornya kalau tertutup seperti ini dia agak redup, atau sensor ini yang membaca kondisi pencahayaan di lahan kalian ya. Nah, di sini ada moist yang artinya untuk kelembapan tanah. Fungsinya adalah untuk mengecek kelembapan di lahan kalian yang mungkin ya udah, kita praktekkan aja langsung ya. Kita tancapkan alatnya di tanah ini, kita tancapkan di piringan, tancap agak dalam. Nah, seperti ini. Nah, untuk pH-nya di sini terlihat bagus di 7, di angka 7 dia. Kita coba diamkan sampai dia turunnya sampai berapa. Ketika sudah mentok di situ turunnya, berarti nah disitulah terbaca bahwa itu pH-nya sekian. Kemudian kita lihat untuk pencahayaannya di sini masih kurang ya, atau mungkin saya ketutup saya. Nah, setelah saya minggir dari sensornya itu dia agak naik. Nah, ketika kita naik tutup seperti ini, dia agak turun. Nah kan, nah karena pencahayaan itu melalui sensor ini, jadi ketika kita dekat badan kita atau HP kita yang buat kamera ini, nah semakin dekat ke sensor, maka dia akan semakin turun. Nah, bisa kalian lihat. Ketika kita jauhkan, dia akan naik. Nah, itu untuk cahaya. Nah, di sini ada moist. Nah, karena kita terlalu dalam menancapkan besi yang di bawah ini, jadi untuk besinya itu udah sampai menyentuh air, atau tingkat kelembapan di tanah ini sudah tinggi, yaitu karena kita terlalu dalam ya. Coba kalau kita naikkan, ini kan kering nih, kalau untuk tanah yang ini kan kering. Kita bersihkan dulu untuk besinya ini, karena sudah menyentuh pada bagian tanah yang basah. Nah, kita tancapkan, nggak usah dalam. Di sini dia ada di warna biru turun ke hijau ya, artinya di atas untuk tingkat kelembapan bagus. Cuma ya di bawah kan wajar ya, kalau untuk di bawah pasti rata-rata tanaman itu mengandung air atau menyimpan air. Nah, seperti itu. Nah, untuk pH tanahnya lanjut kita cek.
kita tancepin aja dalam-dalam. Nah segini. Nah dia naik turun kurang fokus ya. Nah dia di 6 lebih. Untuk ngecek pH nya itu, untuk pH tanah dia angkanya yang di bawah ini ya, yang 8, 7, 6, 5, 4 ini. Nah setelah kita cek, kalau jarumnya di angka 5 ke atas, artinya tanah itu bagus atau pH tanahnya cukup. Apalagi di atas 6 itu bagus banget ya. 6 ini bagus ya, yang penting jangan di bawah 5. Kalau udah di bawah 5, kalian wajib tinggal pupuk dolomit. Oke, untuk responnya lumayan bagus untuk alatnya. Ini pH nya di 6 ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya seperti itu untuk alatnya. Dan untuk alatnya ini murah kok, nggak mahal. Yang penting kita udah tahu untuk ngecek kadar pH di tanah kebun kita, supaya kita juga paham untuk pengaplikasian pupuk. Apakah dolomitnya kemarin, mungkin kemarin kita sudah pupuk dolomit, oh tapi dolomitnya ngasihnya cuma setengah kilo, ya pantesan di sini pH nya turun. Nah berhubung di sini kan 1 kilo untuk pengaplikasian pupuknya. Untuk dolomit kemarin 1 kilo lebih rasanya ya, minimal 1 kilo untuk di sini. Jadi untuk pH tanah sangat bagus ya. Seperti itulah ya, alatnya ini memang murah tapi bermanfaat buat petani ya, walaupun aktualnya kurang ini ya, tapi saya rasa udah cukup untuk kita mengira-ngira bahwasanya kita memberi takaran yang pas. Kira-kira seperti itulah untuk alat ini. Oke, alat ini walaupun murah tapi bermanfaat. Kita kan nggak bisa ngelihat dengan mata sendiri, kita harus pakai alat. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.